Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-majalis an-nabawiyah malam kelima. Pembahasan tentang min ajaibi Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Kita sering mendengar keajaiban-keajaiban Maulid Nabi itu, diantaranya yang selalu kita baca di Maulid Habsyi, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Ini dari dulu saya kalau baca Maulid Habsyi ini, kalau sampai ke sini memang suka bertanya-tanya. Artinya binatang orang-orang Quraisy, tunggangan-tunggangan, ya kuda, ya apalah, pokoknya binatang yang dimiliki mereka itu bisa ngomong gitu, dengan jelas memberitakan kamalul bisyarah, berita gembira yang sempurna. Ini khilaful adah, nulayani adat. Tidak setiap waktu ada binatang bisa ngomong. Naam, kalau kita kembalikan ke qudratullah azza wa jalla, tidak ada yang tidak bisa. Kita kembalikan ke ijadnya Allah Ta'ala, Allah mewujudkan apa saja ya bisa ya. Bagi yang ngaji tauhid, dikembalikan ke wajib mustahil jaiz ya bisa aja. Tapi jelas ini butuh dicerna. Biasanya kalau sudah urusan begini, thalabatul ilm pasti tanya, mana dalilnya? Apa iya? Saat saya diberi rezeki Allah Ta'ala menemukan kitab Al-Dhakhairul Muhammadiyah, kitabun masyhur lil-allama al-muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kitab yang terkenal itu ya, dulu ribut luar biasa di kerajaan Saudi. Kalau punya saya halaman 37. Al-Dhakhairul Muhammadiyah, karangan beliau, ditahqiq oleh Jamal Faruq Jibril, halamannya 37. Ada, jadi rujukan dalil kitab-kitab maulid, diantaranya Maulidul Habsyi memang ada. Saya bacakan supaya bisa yakin kita bahwa itu memang pernah terjadi. Akhraja Abu Nu'aim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana min dalalati hamli Aminata bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna kulla dabbatin li Quraisyin nataqat tilka al-laylah wa qalat humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah. Jadi ada rujukannya ya. Abu Nu'aim ini al-Hafidh, ahli hadis ini, dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Termasuk sebagian dalil hamilnya Sayyidah Aminah ketika beliau mengandung Rasulullah SAW. Kulla dabah, anna kulla dabah, semua binatang bagi bangsa Quraisy malam itu
bisa berbicara dan berkata, humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah. Telah muncul kehamilan bayi suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah pemilik Ka'bah. Wa huwa imamud dunya wa siraju ahliha. Huwa, dan beliau Nabi adalah imam seluruh dunia dan pelita untuk penduduk dunia. Itu salah satu dalail dan ajaib Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi. Ini yang lain lagi. Walam yabqa sarirun li malikin min mulukid dunya illa asbaha mankusa. Sarir di sini bukan ranjang ya, tapi kursi singgasana. Kursi singgasana para raja di seluruh dunia pada malam itu secara tiba-tiba terbalik. Ini begini, pemahaman saya ini ya. Gini. Allah Ta'ala itu punya kebiasaan, punya sunnah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Naam, saya juga punya pemahaman. Terkadang Allah Ta'ala tidak melakukan sunnahnya sendiri. Ya terserah Allah itu kan. Yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Tapi yang sering ya sunnatullah terjadi. Wa min sunnatillah. Dan ini boleh dicari, direnungkan di riwayat-riwayat orang-orang besar di seluruh dunia dari masa ke masa. Setiap akan muncul orang agung, apalagi yang kelasnya dunia ya, yang kelasnya kampung saja ada tanda itu. Kelasnya kecamatan, kelasnya kota, kelasnya satu negara, ada tanda-tanda itu. Sanurihim ayatina fil afaq. Ada, kalau dicari pasti ada. Dan ini, pemahaman ini tidak hanya di kita. Kalau Anda ngobrol, bicara dengan orang lain agama, entah Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, ada pemahaman itu. Tanda-tanda alam itu memang ada. Kalau mau meminjam bahasa seniman-seniman, alam mayapada ikut berbicara. Siapapun, mau pemimpin agama, pemimpin dunia, ada tanda-tanda itu ada. Nah, karena Rasulullah SAW ini imamul a'immah, kemudian boleh juga dibilang malikul muluk, bukan berarti beliau raja seperti raja-raja Persia, enggak. Ini istilah ta'zim saja. Raja dari segala raja artinya Nabi Muhammad SAW itu lebih tinggi dari jami' mulukid dunia. Imamnya segala imam. Orang yang paling agung di alam dunia kan para nabi. Para nabi, para rasul. Wa ala sayyiduhum, pimpinan mereka. Jadi bisa Anda bayangkan alam seperti apa berbicaranya itu, memberi tanda kepada ahlul alam bahwa akan muncul pemimpin dari segala pemimpin. Kalau pemimpin biasa saja ada tandanya, sudah saya katakan tadi, apalagi yang ini. Karena itu tolong jangan diingkari riwayat-riwayat
alamat, tanda-tanda akan munculnya Sayyidus Sadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya temukan juga kritikan-kritikan. Seperti sini nih, ada kritikan begini. Mimma yanbaghi tanabbuh ilaihi anna kathiran minal muallifin fi as-siyar wal mawalid wat tarikh asrafu fi dzikr al-ajaib allati iqtaranat bimidadihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan para pengarang riwayat-riwayat Nabi, maulid-maulid, sejarah, mereka berlebih-lebihan gitu bahasanya. Asrafu israf di dalam menceritakan keajaiban yang terjadi yang berbarengan dengan maulid Nabi. Jadi yang komen ini tidak menentang, hanya tidak percaya semuanya. Ini ala kulli hal, ini yang mengkritik ini bilang ada yang sahih seperti kejadian Persi dan lain-lain. Cuma saya tidak sependapat dengan beliau. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pengkritik yang alim-alim, saya tetap mengikuti pendapat para ulama, terutama yang habaib, yang sering saya baca kitab-kitab mereka. Mereka juga mengikuti prinsip ahlul hadis bahwa kalau urusan al-manaqib, urusan riwayat-riwayat yang bangsa begini, maulidun nabi apa segala macam itu, kita memudahkan dalil-dalil. Yang dhaif pun kita ambil selagi tidak maudhu. Yang dhaif juga nggak apa-apa, boleh dipakai. Terus logikanya begini, ini mah riwayat hidup saya sendiri ya, terserah Anda ambil boleh, tidak boleh. Jujur, saya percaya dengan keajaiban-keajaiban yang terjadi di manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, dan aqtab kubar yang dulu-dulu itu. Minal mutaakhirin yang fi zaman Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, berarti kan nggak terlalu jauh dengan zaman kita. Imam Nabhani pengarang Jami' Karamatul Auliya itu satu zaman dengan Habib Ali Kuitang, berarti tidak terlalu jauh. Meskipun mungkin Habib Ali masih muda, Sayyidina Nabhaninya sudah sepuh. Yang jelas saya dengar dari Syekhuna Ma'alim Mu'aid, beliau bilang ada isnad Habib Ali yang tersambung ke Syekh Nabhani. Saya dengar lagi dari Ba'dul Habaib ada isnad Habib Ali Bungur yang beliau ambil dari Syekh Nabhani. Saya dengar dari kakak saya, Al-Ustaz Saleh Al-Idrus, ada isnad Sayyid Alwi yang terambil dari Sayyidina Nabhani. Berarti kan dekat kurunnya dengan kita. Itu salah satu guru dari Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau masukkan di kitab Jami' Karamatul Auliya. Itu beliau katakan karamah guru saya yang ini, Syekh Ali Al-Umari kalau saya nggak salah namanya, itu tidak kalah anehnya, ajibnya, gharibnya dengan karamat Aqtabul Arba'ah. Bayangkan ini, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidi Ahmad Kabir Al-Rifai, Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki, Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Aqtabul Arba'ah ini kan gharaib sudah karamahnya, terutama Sayyidina Al-Jailani. Ini gurunya seperti itu. Fi zamanil mutagarib, tidak jauh zamannya. Makanya Imam Nabhani itu kan kepercayaannya kepada keramat aulia itu luar biasa, sampai bikin Jami' Karamatul Auliya, sebab ngalami sendiri, melihat dengan mata kepala langsung. Kalau saya kan cuma dapat riwayat. Sampai takdir membawa saya bertemu, alhamdulillah, kapan itu? Sebelum lahirnya anak saya yang terakhir, berarti kurang lebih 14 tahun yang lalu. Terus saya melihat sendiri dengan mata kepala saya karamat Al-Habib Abdul Qadir Segaf Tuban yang terkenal, cucu Habib siapa itu? Habib Abdul Qadir juga nama kakeknya kalau nggak salah itu. Habib Abdul Qadir bin Alwi kalau nggak salah, Segaf.
Al-Muhim ini Sayyid min ahlil karamat. Boleh saya katakan kharqul adahnya sama atau yakad nyaris seperti zaman Aktabul Arba'ah. Jadi fi zamanina ada. Beliau enggak mau keluar kan min ahlil khalwah, jarang ketemu orang. Di situ hilang sudah syak saya itu. Khalas. Kalau sudah kita mengalami langsung tidak ada lagi ragu-ragu dan tidak perlu dalil. Musyahadah itu udah ainud dalil, melihat langsung. Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat langsung al-mu'jizat yang terjadi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan riwayat. Dapat riwayat. Iman sih sama-sama iman. Cuma kan beda. Kayak imanul malaika. Beliau para malaikat melihat langsung Allah Azza wa Jalla. Beda dengan kita yang pakai dalil, istidlal, nadhar, dalil kalau kita kan. Kelas an-nadhar wal istidlal. Haula'il malaikatul kiram, kelasnya musyahadah. Apa maksud saya cerita panjang lebar tadi? Kalau kharqul adah begitu mudahnya muncul di kelas murid-murid cucu Rasulullah SAW. Ini perhatikan ini. InsyaAllah Anda sembuh kalau ragu dengan urusan maulid, kalau mendengarkan ucapan saya dengan serius. Fi zamanina Al-Habib Abdul Qadir Tuban, وقبله في زمان سيد النبهاني Syekh Ali Al-Umari, وقبله sampai zaman Aktabul Arba'at. Haula talamidhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala razaqahum kharqal 'adah. Dengan begitu gampangnya. Wa ainahum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ini pengikut belakang, haula bukan sahabat dan bukan tabi'in, bawahnya lagi sampai zaman kita. Lah ini Rasulullah ini matbu'uhum wa manba'uhum wa ila akhirih. Jadi kalau sudah ke sana pikiran kita, ya jelas pantas dan wajar terjadi fi lailati maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kullu dabbatin li Quraisy nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Wajar itu. Sangat wajar sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita mikirnya panjang, jadi syak, jadi hilang, lebih pantas lah. Umat cucunya Nabi aja keramatnya kayak gitu, apalagi ini nabinya. Lailatu maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa farrat, yang ketiga ini. Wuhusul masyriq ila wuhusil maghrib bil bisyarat. Binatang timur lari ke kelompok binatang barat membawa berita gembira maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini binatang darat. Binatang laut bagaimana? Wa kadzalika ahlul bihar yubashshiru ba'dhum ba'dha. Ikan-ikan di laut, binatang-binatang yang hidup di laut, mereka juga seperti binatang darat membawa berita bisyarah maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka ke sebagian yang lain. Ini yang keberapa? Al-Bihar yang keempat, sekarang yang kelima. Kullu dabbah satu,
As-Sarir Mankus 2, Farrat Wuhush 3, Ahlul Bihari Basyuru Ba'dhum Ba'dhum 4. Yang kelima, walahu fi kulli syahrin min syuhuri hamlihi nida'un fil ardi wa nida'un fis sama'. Ada kemungkinan besar pemahaman saya ini malaikah yang diperintahkan untuk memberitahukan kepada penduduk bumi dan kepada penduduk langit bahwa malam ini lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi nidaknya bagaimana? Pengumumannya seperti apa nih pengumumannya? Yang disuruh mengumumkan fil ardi was sama. An abshiru faqad ana an yadhhara Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam maimunan mubarakan al-hadith. Iqra al-hadith. Telah tiba waktunya muncul Abul Qasim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi dengan keberkahan Allah. Qultu, saya pengarang berkata, dzakara hadhihi al-qissata al-Hafidz al-Qustulani wa qala sanaduha dhaif. Isnadnya ini riwayat dhaif, tapi tadi sudah saya terangkan bahwa urusan al-manaqib boleh memakai dalil yang dhaif asal tidak sampai ke derajat maudhu'. Ada lagi dari Maulid Habsyi, wa ma min hamil hamalat fi dhalikal 'am illa atat fi hamliha bighulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Itu juga salah satu keajaiban yang wajar saja terjadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ibu-ibu hamil itu di tahun kelahiran Nabi keseluruhan melahirkan bayi laki-laki. Bukan hanya ibu-ibu hamil yang bahagia ya. Di azab kan ada juga itu. Wa bi'amiha qad amma khasbun fil wara min ba'di jadbin lil bariyati ajhada. Artinya tahun kelahiran Nabi juga musim di seluruh dunia ya, bukan hanya di Arab. Di seluruh dunia itu menjadi musim yang baik, pertaniannya baik, dari segi air ya baik. Apakah ini tidak mungkin? Biasa saja, wajar itu. Sebab yang lahir rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi begitu lahir berkahnya ya syumul alamin. Wajar saja itu. Coba berpikirnya yang ini, yang positif. Kita sering dengar di keluarga-keluarga kalau lagi ngobrol, musliman atau kafiran. Baik Arab, Cina, Jawa, apa saja lah, muslim, kafir. Itu sering kita dengar cerita. Rezeki saya itu berubah begitu anak saya fulan lahir. Sering itu saya dengar itu. Saya kerja sulit, banyak utang, wah hidup tuh nggak enak, rezeki taat. Begitu lahir anak saya yang ini, kehidupan berubah. Itu satu bayi bawa hoki buat satu keluarga. Satu bayi bawa barokah buat satu keluarga. Ini bayi siapa ini? Ini bayi Nabi Muhammad SAW. Lahir, ya seluruh dunia kena. Malah pemahaman saya, keyakinan saya, barokah
yang diturunkan Allah Ta'ala ketika bayi Rasulullah SAW muncul itu al-inis, kelompok manusia. Al-jin, di jin juga kebagian barakah. Alamul malakut, hasal barakah. Jadi pokoknya ma min khalqin khalaqahullah, makhluk apapun yang sudah mawujud, bukan yang belum ada, yang sudah mawujud, sebab syarat husul barakah ya harus mawujud, ma'dum ya nggak mungkin kan. Yang sudah mawujud ketika kharaj wulid, bayi Rasulullah SAW lahir, hasalatil barakah lil jami', kesemuanya masuk fi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadza fahmuna. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.